Perkenalkan, nama saya Chania Yudia Saki, mahasiswa semester 3 PBSI dengan NIM P120240009. Di sini saya akan membuat video untuk UAS mata kuliah morfologi. Oke, di sini yang pertama kita membahas dulu afiks. Afiks adalah sebuah imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar yang menimbulkan makna dan proses gramatikalnya. Untuk jenis afiks sendiri ada prefiks atau awalan, yaitu sebuah imbuhan yang berada pada awal kata dasar. Contohnya itu seperti menasal ditambah masak, jadi memasak. Lalu yang kedua ada infiks atau sisipan, yaitu sebuah imbuhan yang berada di tengah kata dasar. Contohnya itu seperti L tambah getar jadi geletar. Lalu ada sufiks atau akhiran, yaitu sebuah imbuhan yang berada di akhir kata dasar. Contohnya itu seperti tulis tambahkan jadi tuliskan. Lalu ada yang keempat ada konfiks atau awalan dan akhiran. Nah, yaitu afiks yang ditambahkan pada awal dan akhir secara bersamaan. Contohnya itu seperti penasal tambah baca ditambah an jadi pembacaan. Lalu di sini ada afiks berdasarkan produktivitasnya, yaitu ada afiks produktif atau afiks yang hidup, yaitu afiks yang sering digunakan seperti prefiks, sufiks, dan konfiks. Lalu yang kedua ada afiks improduktif atau afiks usang, yaitu penggunaannya itu terbatas pada beberapa kata seperti infiks. Di sini ada kata bernama termasuk ke dalam prefiks karena imbuhan ber tambah nama, lalu kata dasarnya itu adalah nama dan kata asalnya adalah nama, merupakan kelas kata nomina dan maknanya itu adalah sebuah nama. Lalu termasuk ke dalam afiks produktif. Yang kedua ini ada melahirkan, termasuk ke dalam konfiks karena menasal ditambah lahir ditambahkan jadi melahirkan, termasuk kelas kata dasarnya itu adalah lahir dan kata asalnya juga adalah lahir. Nah, termasuk kelas kata verba, lalu maknanya itu adalah menyebabkan lahir. Lalu yang ketiga ini ada kehidupan, termasuk ke dalam konfiks ke tambah hidup tambahan, kata dasarnya itu adalah hidup dan kata asalnya juga adalah hidup, termasuk ke dalam kelas kata nomina, maknanya itu adalah hal atau kehidupan. Lalu termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata keputih-putihan, termasuk ke dalam konfiks ke tambah putih-putih dan an. Nah, kata dasarnya itu adalah putih dan kata asalnya juga adalah putih, termasuk kelas kata adjektiva dan maknanya itu adalah agak putih atau cenderung putih, termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata menaruh, termasuk ke dalam prefiks karena menasal tambah taruh, kata dasarnya itu adalah taruh dan kata asalnya juga adalah taruh. Termasuk ke dalam kelas kata verba dan maknanya itu adalah melakukan atau meletakkan, termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata kebijaksanaan, termasuk ke dalam konfiks karena ke tambah bijaksana dan an, kata dasarnya itu adalah bijaksana dan kata asalnya itu adalah bijak, termasuk ke dalam kelas kata nomina dan maknanya itu adalah sifat atau yang bijaksana, termasuk afiks produktif. Lalu ada kata tersenyum, termasuk prefiks karena tambah senyum, kata dasarnya itu adalah senyum dan kata asalnya itu adalah senyum, termasuk ke dalam kata verba dan maknanya itu adalah sebuah keadaan dan termasuk afiks produktif. Lalu ada kata perpustakaan, termasuk ke dalam konfiks karena per tambah pustaka tambahan. Nah, kata dasarnya itu adalah pustaka dan kata asalnya itu adalah pustaka, termasuk ke dalam kelas kata nomina dan maknanya itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan buku dan termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata memancarkan, termasuk ke dalam konfiks karena menasal ditambah pancar dan kan, kata dasarnya itu adalah pancar dan kata asalnya itu adalah pancar, termasuk ke dalam kelas kata verba dan maknanya itu adalah menyebabkan, masuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata mendengarkan. Nah,
termasuk ke dalam prefix karena menasal tambah mendengar. Kata dasarnya itu adalah dengar dan kata asalnya itu adalah dengar, termasuk ke dalam kelas kata verba dan maknanya itu adalah sebuah perbuatan dan termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata berjalan-jalan. Nah, termasuk ke dalam prefix karena bertambah jalan-jalan. Nah, kata dasarnya itu adalah jalan. Begitu juga dengan kata asalnya, yaitu kata asalnya adalah jalan. Termasuk ke dalam kelas kata verba dan maknanya itu adalah melakukan sebuah aktivitas. Jenis katanya itu adalah jenis afiks produktif. Lalu ada kata bertemu, termasuk prefix karena bertambah temu. Kata dasarnya itu adalah temu, kata asalnya juga adalah temu, dan kelas katanya itu adalah verba, maknanya adalah melakukan aktivitas, termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada bermain, termasuk ke dalam prefix karena bertambah main. Kata dasarnya itu adalah main dan kata asalnya juga adalah main, termasuk ke dalam verba dan maknanya itu adalah melakukan aktivitas bermain, termasuk ke dalam afiks produktif. Ada menjawab, termasuk ke dalam prefix karena menasal tambah jawab. Kata dasarnya adalah jawab dan kata asalnya juga adalah jawab, termasuk ke dalam kata verba dan maknanya itu adalah memberikan jawaban, termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata memfoto, termasuk ke dalam prefix karena menasal ditambah foto. Nah, kata dasarnya itu adalah foto dan kata asalnya juga adalah foto, termasuk ke dalam kelas kata verba dan maknanya itu adalah mengambil atau keadaan. Afiksnya itu adalah afiks produktif. Lalu ada mengangguk, termasuk ke dalam prefix karena menasal tambah angguk. Kata dasarnya itu adalah angguk dan kata asalnya juga adalah angguk, termasuk ke dalam kelas kata verba dan maknanya itu adalah melakukan menggerakkan kepala, termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata menghiasi, termasuk ke dalam konfiks karena menasal tambah hias tambah i. Lalu kata dasarnya itu adalah hias dan kata asalnya juga adalah hias, termasuk kelas kata verba dan maknanya itu adalah membuat menjadi indah, termasuk ke dalam termasuk ke dalam afiks produktif. Lalu ada kata menyanyikan, yaitu termasuk ke dalam konfiks karena menasal tambah nyanyi dan tambahkan. Kata asalnya itu adalah menyanyi dan kata dasarnya itu adalah nyanyi, termasuk kelas kata verba dan maknanya itu adalah melakukan, termasuk ke dalam afiks produk. Lalu untuk yang kedua ini ada reduplikasi. Nah, reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik keseluruhan maupun sebagian dengan adanya perubahan fonem maupun tidak. Nah, ciri-ciri pengulangan yang pertama itu ada tanda strip, lalu yang kedua ada kata dasar atau kata yang diulangnya, dan yang ketiga ini ada proses penambahan afiks. Ada proses penambahan afiksasi. Lalu yang keempat ini ada perubahan fonemnya. Nah, untuk macam-macam pengulangan, yang pertama ini ada pengulangan menyeluruh, yaitu pengulangan kata dasarnya itu diulang secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada pengulangan sebagian, yaitu kata dasarnya itu diulang tetapi hanya sebagiannya saja. Lalu yang ketiga ada pengulangan dengan penambahan imbuhan, yaitu kata dasar yang diulang dengan adanya proses penambahan imbuhan. Lalu yang terakhir ini ada proses pengulangan dengan perubahan fonem. Contohnya itu adalah seperti kata dasar yang diulang dan kata yang diulang itu berbeda dengan kata dasar, ya, seperti tali temali dan jari jemari. Untuk kata reduplikasi dari teks alinea seperti ada buku-buku. Nah, termasuk ke dalam reduplikasi penuh atau keseluruhan. Maknanya itu adalah menyatakan jamak atau lebih dari satu buku. Lalu yang kedua ada nyanyian, ada nyanyi-nyanyian, termasuk ke dalam jenis reduplikasi dengan imbuhan. Nah, maknanya itu adalah menyatakan jamak dan yang menyerupai nyanyi-nyanyian.
Lalu ada yang ketiga ada gerak-gerik. Nah, jenis reduplikasinya itu adalah dengan reduplikasi perubahan fonem. Maknanya itu adalah menyatakan bermacam-macam gerakan. Lalu ada berjalan-jalan. Jenis reduplikasinya itu adalah dengan berimbuhan. Maknanya itu adalah menyatakan sebuah aktivitas yang dilakukan. Lalu ada keputih-putihan. Nah, termasuk ke dalam jenis reduplikasi dengan penambahan imbuhan. Maknanya itu adalah menyatakan tingkat atau kemiripan. Lalu ada kata kota-kota, yaitu termasuk ke dalam jenis reduplikasi penuh, dan maknanya ini adalah menyatakan jamak atau menyatakan banyak kota. Lalu di sini ada kata pertengkaran, termasuk pertengkaran termasuk ke dalam reduplikasi penuh, dan maknanya ini adalah menyatakan jamak atau banyak pertengkaran yang berkelanjutan. Lalu ada kata laki-laki. Jenis reduplikasinya yaitu adalah reduplikasi penuh, dan bermaknanya itu adalah jamak atau laki-laki yang lebih dari satu. Lalu ada kata baik-baik, termasuk ke dalam jenis reduplikasi penuh yang memiliki makna sifat. Kata majemuk berdasarkan analisis dari teks alinea. Yang pertama ini ada kata sang buniban. Nah, jenis katanya itu adalah kata majemuk bertingkat. Nah, dan maknanya itu adalah orang yang bijaksana atau beradab. Lalu yang ketiga ada kata jalan setapak, termasuk ke dalam kata majemuk bertingkat, dan maknanya itu adalah jalan kecil yang sempit yang biasanya dilalui dengan berjalan kaki. Ada kata orang tua, termasuk ke dalam jenis kata majemuk setara, dan maknanya itu adalah ayah dan ibu. Ada kata kasih sayang, termasuk ke dalam jenis kata majemuk setara. Nah, maknanya itu adalah perasaan cinta dan perhatian. Selanjutnya ada kata kembang perawan, termasuk ke dalam kata majemuk metaforis, dan maknanya itu adalah gadis yang belum menikah. Lalu ada kata sabda alam, yaitu jenis katanya itu kata majemuk idiomatik atau kiasan, dan maknanya itu adalah sebuah kejadian yang menyampaikan pesan atau isyarat. Lalu ada kata canda tawa, jenis katanya itu adalah kata majemuk setara, dan maknanya itu adalah sebuah keadaan yang menggembirakan. Analisis dari teks alineanya, yang pertama ini ada kata memancarkan. Nah, prosesnya itu adalah menasal bertemu dengan pancar. Nah, proses morfoponemiknya yaitu jika menasal bertemu dengan VBF, maka akan terjadi proses perubahan fonem karena menasal berubah menjadi mem, dan P-nya itu akan meluluh. Lalu yang kedua ini ada kata memaksa. Nah, prosesnya itu seperti menasal ditambah paksa. Lalu karena pada kata memaksa terjadi proses morfoponemik, yaitu perubahan fonem karena menasal bertemu dengan fonem P, maka fonem P ini akan meluluh. Lalu ada kata memfoto. Nah, proses morfoponemiknya yaitu menasal tambah foto. Nah, akan terjadi proses perubahan fonem karena menasal bertemu dengan fonem F, maka akan fonem F ini tidak akan melulu seperti fonem P. Lalu ada kata menjawab. Proses morfoponemiknya yaitu menasal tambah jawab. Proses morfoponemiknya adalah perubahan fonem karena menasal bertemu dengan fonem J, maka akan membentuk menasal itu menjadi men. Lalu ada kata mendengar, yaitu prosesnya adalah menasal tambah dengan. Nah, proses morfoponemiknya adalah terjadi karena proses perubahan fonem menasal menjadi men karena bertemu dengan fonem D. Lalu ada kata melahirkan, yaitu prosesnya seperti menasal tambah lahir, maka akan terjadi proses hilangnya fonem karena menasal bertemu dengan fonem L, maka menasal ini akan berubah menjadi me. Lalu ada kata mendengarkan. Proses morfoponemiknya yaitu menasal tambah dengan
akan terjadi proses perubahan fonem karena menasal menjadi men. Lalu ada kata mengangguk, proses morfofonemiknya yaitu menasal tambah angguk, maka akan terjadi proses perubahan fonem menasal menjadi meng, yang di depan vokalnya itu adalah a. Lalu ada menghiasi, kata menghiasi, contoh proses morfofonemiknya yaitu menasal tambah hias. Nah, akan terjadi proses perubahan fonem karena menasal ini menjadi meng, karena di depannya itu adalah fonem H yang meluluh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.